Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengenang kisah Abuya Mudawali Al-Khalidi. Abuya Mudawali Al-Khalidi lahir pada tahun 1917 di Blangporoh, Labuhan Haji, Aceh Selatan. Abuya adalah ulama besar Aceh yang sangat berjasa bagi Aceh. Di antara ulama-ulama didikan beliau adalah Abu Tumin Blang Blahteh, Abu Zamzami Aceh Raya, Abu Matang Perla Aceh Timur, dan masih banyak ulama-ulama besar lainnya yang murid Abuya langsung yang masih ada di Aceh. Adapun karamah Abuya Mudawali adalah pada suatu masa di awal kemerdekaan Indonesia, semua penjajah pun sudah kembali ke negara asal mereka masing-masing. Di waktu itu, ada beberapa penguasa yang ingin menggabungkan Aceh dengan Indonesia untuk memperkuat suatu negara yang kuat, biar tidak ada lagi negara yang berani menjajah Indonesia. Karena sudah lumrah kita tahu pada masa itu Aceh adalah satu-satunya negara di Sumatera yang tak pernah berhasil ditaklukkan oleh negara manapun, termasuk Belanda dan Jepang. Belanda berhasil menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Sedangkan Aceh, Belanda cuma bisa mereka kuasai hanya sebagian kota Banda Aceh saja. Keluar dari itu, mereka akan mati ditebas oleh pejuang Aceh yang sangat tajam. Jadi, sewaktu itu sebagian penguasa Aceh setuju bila Indonesia bergabung dengan daerah Aceh. Namun para ulama-ulama Aceh yang sangat alim waktu itu menolaknya. Bahkan ulama Aceh di waktu itu berpesan, untuk apa kita memberi negara kita pada negara yang lain, sedangkan negara kita adalah negara yang kaya dan kaya akan hasil alam. Namun para penguasa tidak mau mendengarkan nasihat para ulama, dan hampir saja para ulama binasa hanya gara-gara mempertahankan Aceh, biar negara Aceh berdiri sendiri di waktu itu. Salah satu ulama yang menolak Aceh bergabung dengan Indonesia adalah Yang Mulia Abuya Mudawali Al-Khalidi. Beliau adalah salah satu ulama yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, dan semua yang dikatakannya pasti akan menjadi nyata. Beliau Abuya Mudawali Al-Khalidi juga seorang ulama Aceh yang belajar di Arab Saudi, dan beliau juga seorang ulama yang mempunyai karamah luar biasa. Salah satu karamah beliau adalah semasa itu, di waktu Abuya menolak Aceh bergabung dengan Indonesia, dan banyak dari ulama-ulama lain yang mendukung Abuya Mudawali Al-Khalidi. Karena Abuya tidak setuju dengan keputusan pemerintah, akhirnya Abuya Mudawali ditangkap oleh tentara Indonesia dan dibawa ke Jakarta untuk diasingkan dari negara Aceh, biar pelaksanaan gabungan bisa dilakukan dengan sempurna. Sesampainya di Jakarta, Abuya pun dimasukkan ke dalam penjara untuk disiksa. Namun setelah berada di dalam penjara, tiba-tiba Abuya menghilang dan berdiri di luar penjara. Di masa itu, tentara yang melihat Abuya di luar penjara langsung menangkap Abuya kembali dan memasukkannya kembali ke dalam penjara untuk disiksa. Setelah dimasukkan kembali ke dalam penjara, Abuya pun menghilang kembali dan berdiri di luar penjara. Penangkapan pun terus terjadi hingga berlanjut ke beberapa kali. Seluruh penjaga penjara pun bingung dan melaporkan kejadian tersebut ke presiden, yakni waktu itu Presiden Indonesia adalah Soekarno. Presiden Indonesia mendengar cerita tentara yang sangat luar biasa. Presiden Indonesia Soekarno memerintahkan tentaranya untuk membawa Abuya Mudawali Al-Khalidi ke istana. Setelah Abuya sampai di istana dibawa oleh tentara, Soekarno pun langsung memeluk Abuya dan meminta maaf semaaf-maafnya pada ulama Aceh Abuya Mudawali Al-Khalidi. Namun seketika saja Abuya Mudawali memaafkan semua yang menangkapnya. Setelah Abuya memaafkan, spontan saja Soekarno, ulama Presiden Indonesia, memberikan negara Indonesia ini buat Abuya Mudawali Al-Khalidi untuk memimpinnya. Namun di waktu itu Abuya Mudawali menolaknya, menolak memimpin Indonesia dan lebih memilih pulang ke Aceh untuk memimpin pesantren yang sudah didirikannya.
Pada waktu itu, pelepasan Abuya pun terjadi. Pelepasan Abuya pun seketika saja viral dan menjadi megah di seluruh jagat Indonesia. Di ketika Abuya pulang, diantar oleh TNI, Tentara Negara Indonesia, masyarakat Indonesia pun menunggunya di pinggir jalan dan memberikan sedekah kepada Abuya berupa emas, perak, dan lain-lain. Tak lepas dari itu, seluruh Cina yang ada di Indonesia di waktu itu juga menunggu kepulangan Abuya di pinggir jalan untuk memberikan hadiah kepada Abuya. Entah apa yang dipikirkan oleh orang-orang Cina di Indonesia di waktu itu, hingga mereka memberikan hadiah kepada Abuya Mudawali. Padahal kita tahu, Cina di Indonesia adalah beragama Kristen, bukan beragama Islam. Tapi mereka sangat cinta kepada Abuya hingga mereka memberikan hadiah kepada Abuya Mudawali Al-Khalidi. Dan Abuya pun sampai di Aceh dan memimpin pesantrennya seperti semula. Itulah kelebihan ulama Abuya Mudawali Al-Khalidi. Beliau tidak akan mau menerima dunia yang akan menghalangi beliau untuk menuju akhirat. Walaupun satu negara pun diberikan kepadanya, tapi beliau tidak akan menerimanya. Ilahi